Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات Jamaah Masjid Nurhani Kota Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang semoga senantiasa mendapatkan barakah, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, merupakan bagian dari nikmat Allah Azza wa Jalla ketika kita masih diberi kemudahan untuk mengadakan majelis-majelis ilmu yang di dalamnya kita saling mengingatkan tentang agama kita, tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'anul Karim, dan kita saling mengingatkan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang hati-hatinya senantiasa dimakmurkan dengan keimanan, dimakmurkan dengan nikmatul hidayah hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Merupakan hal yang baik bagi setiap muslim dan muslimah untuk memperhatikan waktu-waktu yang memiliki keutamaan pada setiap bulannya. Adanya anjuran-anjuran bagi kaum muslimin untuk memperbanyak amalan saleh, dan termasuk
di bulan ini, di mana pada malam hari ini kita telah memasuki 10 dari bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Dan itu pertanda bahwa dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan yang dinanti oleh seluruh kaum muslimin. Mereka merindukannya. Bulan yang mubarak, bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa bagi setiap para hambanya. Maka untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan hal yang baik memanfaatkan bulan Sya'ban untuk melakukan persiapan-persiapan menghadapi bulan suci Ramadan itu. Menyiapkan diri kita secara fisik, secara mental, dengan iman dan semangat untuk beramal saleh, sehingga kita mampu menjalani berbagai macam jenis ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan kita diberi kemudahan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semangat dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, bulan Sya'ban merupakan bulan di mana kita dianjurkan untuk melatih diri kita dalam melakukan ibadah sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan tidak diketahui ada satu bulan selain bulan suci Ramadan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan tersebut dari bulan Sya'ban. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berpuasa sunnah, beliau senantiasa merutinkannya sampai-sampai kami menyangka bahwa tidak ada hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Dan pernah pula satu ketika apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa, sampai kami menyangka bahwa tidak ada waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Para ulama ketika menjelaskan makna dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyempatkan dalam setiap bulan ada momen-momen di mana beliau berpuasa. Sebagaimana yang kita ketahui, ada puasa-puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada setiap bulan. Secara umum berpuasa 3 hari dalam setiap bulan merupakan amalan yang sunnah. Dan lebih utama lagi jika dia melakukannya di pertengahan bulan dari bulan-bulan Hijriyah yang disebut Ayyamul Bid, berpuasa di hari-hari putih ketika bulan dalam kondisi purnama. Demikian pula berpuasa
pada setiap hari Senin, pada setiap hari Kamis, termasuk di antara puasa-puasa sunnah. Namun di bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih intens dalam berpuasa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan full kecuali bulan suci Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 1 bulan, yaitu puasa sunnah, yang melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu illa qalila. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di seluruh hari-hari di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Kecuali sedikit yang beliau tinggalkan, yaitu di akhir-akhir bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Maka bulan Sya'ban merupakan bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan saleh. Apa yang kita mampu untuk kita hidupkan, kita melakukannya. Kita berupaya untuk menghidupkannya. Sebab di bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang banyak dari kalangan manusia lalai darinya, tidak memanfaatkan momen di bulan Sya'ban untuk memperbanyak amalan saleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i, bahwa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada 1 bulan yang lebih banyak daripada puasamu di bulan Sya'ban. Mengapa demikian? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang banyak dari kalangan manusia lalai darinya. Lalai dari memanfaatkan bulan Sya'ban ini. Bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u ilaihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan bulan Sya'ban merupakan bulan di mana amalan-amalan saleh para hamba itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Diangkat kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Naik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat-kalimat yang baik, amalan-amalan saleh. Maka di bulan Sya'ban merupakan bulan di mana amalan-amalan para hamba diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas seluruh para hambanya. Lalu kata Nabi, maka aku senang amalan salehku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai amalan saleh beliau diangkat kepada Allah dalam keadaan beliau sedang menjalankan ibadah puasa. Sebab ibadah puasa termasuk di antara ibadah yang paling afdal.
di mana Allah Subhanahu wa taala membalas pahala orang yang berpuasa itu tanpa perhitungan. Inilah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk menghidupkan bulan Sya'ban dengan berpuasa sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Sya'ban yang merupakan bulan yang terletak sebelum bulan suci Ramadan, dan bulan setelah Ramadan adalah bulan Syawal. Kata para ulama, berpuasa di bulan Sya'ban dan berpuasa di bulan Syawal itu seperti seseorang yang mengerjakan solat-solat sunnah rawatib yang menyertai solat-solat wajib. Kita mengetahui bahwa ada solat-solat sunnah yang rutin dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyertai solat wajib. Ada yang dikerjakan sebelum solat wajib, ada pula setelahnya. Seperti 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salatul fajr. Dan sunnah-sunnah yang meskipun bukan termasuk bagian dari rawatib, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setiap adzan dan iqamah. Ini salat-salat yang menyertai salat wajib. Maka demikian pula puasa wajib yang dikerjakan oleh kaum muslimin di bulan suci Ramadan, ada puasa-puasa sunnah yang menyertainya. Ada yang dikerjakan sebelum puasa Ramadan, dan ada pula yang dikerjakan setelah puasa Ramadan di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu dalam sahih Al-Imam Muslim, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kaman shama ad-dahra." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan lalu dia melanjutkannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Keutamaan berpuasa Syawal itu dilakukan setelah Ramadan. Nah, yang dikerjakan sebelum Ramadan adalah berpuasa di bulan Sya'ban. Dan termasuk di antara fungsi dan manfaat dari memperbanyak amalan sunnah, bahwa dengan mengerjakan amalan sunnah itu akan menutupi kekurangan-kekurangan dari amalan wajib yang dilakukan oleh seorang hamba. Mengapa kita dianjurkan mengerjakan salat-salat rawatib? Kadang-kadang dalam mengerjakan salat wajib ada yang kurang, dalam gerakannya kurang, kekhusyuannya kurang, mungkin dalam bacaannya ada yang kurang atau keliru. Kadang-kadang ada kekurangan dalam mengerjakan salat wajib. Maka dengan memperbanyak ibadah sunnah, salat-salat sunnah, maka itu akan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam salat wajib yang dilakukan oleh seorang hamba. Demikian pula halnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita tidak bisa menjamin bahwa puasa kita sempurna. Ada saja hal-hal yang menyebabkan berkurangnya nilai puasa kita. Kadang-kadang seorang melakukan hal-hal yang lalai, hal-hal yang menyebabkan berkurang nilai puasanya. Kadang-kadang seorang terjatuh ke dalam perbuatan ghibah, menggosipi orang. Terkadang seorang mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan orang lain tersinggung, dan yang semisalnya, menyebabkan
menyebabkan berkurangnya nilai puasa itu. Maka dengan memperbanyak puasa sunnah, itu akan menutupi kekurangan-kekurangan yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam salat wajib. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan yang pertama kali yang dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelihara salat kita, berupaya untuk mengerjakan dan menegakkan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena salat adalah perkara yang paling inti, yang pertama kali dihisab, yang menjadi penentu kebaikan atau keburukan seorang hamba di hadapan Allah azza wa jalla. Salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya baik, maka sungguh dia telah meraih kemenangan, dia telah sukses. Dia menjaga salatnya ketika di dunia, dia senantiasa menegakkan salat di mana azan tersebut dikumandangkan, menegakkan salatul jamaah. Dia berupaya mengerjakan salat sesempurna mungkin, sehingga apabila salatnya baik, maka itu tanda kemenangan dan keberhasilan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Namun apabila salatnya buruk, atau dia meninggalkan salat, dia mengabaikan salat, atau dia mengerjakan salat tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan salatnya rusak, faqad khaba wa khasir, maka sungguh dia telah merugi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Fa in intaqasa min fariidatihi syai', qala Allah azza wa jalla, unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Apabila ada kekurangan pada salat wajib yang dilakukan oleh seorang hamba, nah di saat itulah Allah azza wa jalla bertanya, hambaku ini apakah dia memiliki amalan-amalan sunnah? Ada enggak salat-salat sunnah yang dia kerjakan? Fayukammalu biha man taqasa min fariidatihi. Sehingga apabila diketahui dia memiliki amalan sunnah, itu akan menyempurnakan salat wajib yang dia kerjakan, yang di sana terdapat kekurangan padanya. Ditutupi kekurangan itu dengan ibadah sunnah yang dilakukan oleh seorang hamba. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kata Nabi, lalu kemudian setelah itu dihisab amalan-amalan yang lainnya seperti penghisaban amalan salat. Dihisab amalan-amalan yang lainnya seperti dihisabnya amalan salat. Maksudnya apa? Diperhatikan dulu salat yang wajibnya dulu, seperti berpuasa, diperhatikan ibadah puasanya. Apabila terdapat kekurangan, maka dilihat amalan-amalan dari puasa sunnah yang dia lakukan untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada puasa yang wajib tersebut. Ini menjelaskan kepada kita betapa urgennya seseorang menyempatkan dirinya berpuasa sunnah, memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Lebih afdal lagi, lebih afdal lagi dia memperbanyak puasa di awal bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Tidak mengapa, boleh, sunnah. Lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, antara yang melemahkan dan yang menguatkan. Namun kalau kita menguatkan hadis ini, apakah kemudian ini bermakna kalau sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban berarti enggak boleh lagi kita berpuasa sunnah? Itu yang zahir, yang nampak dari hadis ini. Idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Apabila telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa. Sementara hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kecuali sedikit. Kata para ulama, kalaupun hadis ini sahih, maka maknanya larangan berpuasa apabila telah memasuki bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, yang sebelumnya dia tidak berpuasa sunnah. Sebelum memasuki nisfu Sya'ban, dia tidak berpuasa. Ketika memasuki nisfu Sya'ban, baru dia berpuasa. Itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dia tidak mengkhususkan nisfu Sya'ban, dia tidak mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban, tapi dari awal bulan Sya'ban dia telah berpuasa sunnah, maka tidak mengapa. Walaupun telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, dia melanjutkan, tidak mengapa. Tidak mengapa. Dia memperbanyak puasa sunnah. Terkecuali satu hari atau 2 hari menjelang bulan suci Ramadan. 1 hari atau 2 hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, tidak dianjurkan seseorang berpuasa sunnah, terkecuali apabila hari itu bertepatan dengan hari kebiasaan dia berpuasa. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Jangan kalian mendahului bulan suci Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, terkecuali apabila hari itu merupakan hari kebiasaan dia berpuasa. Silahkan dia berpuasa. Misalnya hari itu tepat di tanggal 30 Sya'ban atau 29 Sya'ban, bertepatan dengan hari Senin, dan dia terbiasa berpuasa Senin Kamis, bertepatan dengan hari Senin, maka dia berpuasa sunnah karena hari itu adalah hari Senin. Tidak mengapa, meskipun sudah di akhir bulan Sya'ban, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan apabila itu bukan hari kebiasaan dia berpuasa, lalu dia berpuasa. Apalagi jika dia berpuasa karena meragukan, jangan-jangan itu sudah Ramadan, cuman gak ada orang yang melihat hilal yang menandakan masuknya Ramadan. Besok Ramadan apaan? Belum ya? Apakah besok sudah masuk di 1 Ramadan atau jangan-jangan masih 30 Sya'ban? Ada keraguan. Daripada ragu, mending puasa. Daripada ragu, jangan-jangan besok Ramadan, mending puasa. Jadi puasa pada hari yang meragukan, apakah itu di hari Ramadan atau masih di bulan Sya'ban. Itu disebut saumu yaumis syakki, berpuasa pada hari yang meragukan. Dan itu tidak boleh, hukumnya haram. Tidak diperbolehkan seseorang berpuasa dengan niat bahwa itu adalah puasa
di hari yang meragukan, jangan-jangan Ramadan. Sebagaimana disebutkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, kata beliau, man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan apakah itu Ramadan atau masih di bulan Sya'ban, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab kita disyariatkan berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keyakinan, tidak boleh dengan keraguan, harus dengan keyakinan. Oleh karena itu, dalam menentukan masuknya bulan suci Ramadan itu tidak cukup dengan prediksi. Ada kemungkinan, ada kemungkinan. Harus dengan keyakinan bahwa hari itu adalah satu Ramadan. Dia harus yakin. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam menentukan masuknya bulan suci Ramadan itu dengan cara, salah satu dari dua cara. Cara yang pertama, melihat ru'yatul hilal, melihat ada di antara kaum muslimin walaupun satu orang dan dia seorang yang adil, seorang yang terpercaya, yang diterima persaksiannya, dia menyampaikan kepada penguasa bahwa aku telah melihat hilal yang menandakan masuknya Ramadan, maka ditetapkanlah kaum muslimin berpuasa pada keesokan harinya karena adanya ru'yah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian telah melihat munculnya hilal, maka berpuasalah kalian. Apabila tidak terlihat, telah diutus tim-tim ke berbagai wilayah untuk melihat hilal di akhir bulan Sya'ban, memasuki malam harinya. Apakah telah terlihat hilal? Ternyata enggak ada satupun yang melihatnya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Apabila terhalangi oleh kalian untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan di bulan Sya'ban menjadi 30 hari, karena bulan Hijriyah itu tidak keluar dari 29 hari atau 30 hari. Hitungan Hijriyah enggak ada yang sampai 31. Sebagaimana tidak ada satu bulan yang berjumlah 28 hari. Bulan Hijriyah antara 29 dan 30 hari. Jadi kalau di hari yang ke-29 kaum muslimin melihat hilal dan tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka wajib bagi mereka menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaum muslimin dalam menetapkan masuknya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal menetapkan masuknya bulan Ramadan atau keluar dari bulan suci Ramadan memasuki Syawal. Pemerintah kita memiliki perhatian yang luar biasa. Setiap akhir Sya'ban atau akhir Ramadan dikirim ke berbagai wilayah yang memungkinkan untuk melihat hilal. Maka apabila ada satu orang yang mempersaksikan dan dia orang terpercaya, dia orang yang terpercaya dan harus pula diperhatikan, ini orang amanah enggak? Ini orang masih waras enggak? Sebab pernah ada peristiwa yang terjadi ketika kaum muslimin mereka berupaya untuk melihat hilal. Maka di akhir bulan Sya'ban mereka masing-masing memperhatikan, namun tidak seorang pun yang melihat kecuali ada satu orang.
satu orang, dia melihatnya dan melihat dengan jelas. Yang lain mana? Itu terlihat. Dia melihat dengan jelas, yang lain tidak satu pun yang melihatnya. Sehingga yang lain mengingkari, mana? Ini saya masih lihat, sekarang ini saya masih melihat. Setelah diperhatikan, ternyata alisnya yang kepanjangan, turun ke matanya. Dia menyangka itu hilal. Setelah diperhatikan, dasar orang tua ini. Ya, ketika diangkat, kamu masih lihat nggak? Oh, sudah nggak lihat lagi. Nah, kadang-kadang seperti ini. Oleh karena itu, seorang yang melihat hilal harus betul-betul bisa dipercaya bahwa dia melihat hilal. Persaksiannya diterima oleh penguasa. Maka penguasa pun menetapkan bahwa besok Ramadan, barulah kemudian kita berpuasa dan menetapkan bahwa itu satu Ramadan. Karena termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ramadan dan keluar dari bulan suci Ramadan, beridul fitr, beridul adha bersama dengan penguasa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula yang disebutkan oleh para ulama, anjuran untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan. Persiapan memasuki bulan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, bulan di mana Allah Azza wa Jalla menurunkan padanya Al-Quranul Karim. Maka sebelum memasuki bulan suci Ramadan, mempersiapkan diri, membiasakan membuka mushaf, memperbanyak bacaan kitab Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, disebutkan oleh Salamah bin Kuhail, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quranul Karim. Habib bin Abi Thabit radhiyallahu anhu, beliau apabila telah memasuki bulan Sya'ban, beliau mengatakan, hada syahrul qurra. Ini adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan sebagian para ulama ussalaf, mereka itu sampai menutup tokonya. Tokonya tutup. Kenapa? Dia ingin fokus membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan kepada kita kesungguhan para ulama ussalaf dalam memanfaatkan momen-momen bulan yang memiliki keutamaan dan keberkahan. Meskipun kita mengatakan mungkin kita tidak mampu melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Kita lemah untuk berpuasa setiap hari di bulan Sya'ban seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mampu melakukannya, namun kita berupaya untuk menghidupkan sebagiannya. Ketika kita tidak mampu untuk melakukan secara sempurna, jangan kita meninggalkan seluruhnya. Apa yang kita mampu untuk kita lakukan, kita kerjakan sebagai bentuk semangat kita untuk mengikuti jejak para ulama ussalaf di dalam memperbanyak amalan saleh. Kita tidak mampu dari pagi hingga malam membaca Al-Quran Karim karena adanya aktivitas-aktivitas. Jangan sampai engkau membiarkan hari berlalu tanpa Al-Quran, tanpa membuka mushaf, tanpa melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempatkan ada waktu di pagi hari setelah salatul fajr, ataukah di siang hari di antara azan dan iqamah, setelah salat zuhur, setelah salat asar, atau di waktu maghrib, atau sebelum tidur. Sempat ada waktu-waktu di mana kita melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan bahagian dari keutamaan itu.
Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kaum muslimin dan muslimat yang memiliki hutang berpuasa di bulan suci Ramadan di tahun sebelumnya, maka hendaknya dia berupaya untuk menyelesaikannya, mengqadha seluruhnya sebelum memasuki bulan Ramadan yang berikutnya. Kata para ulama, apabila seseorang memiliki hutang puasa lalu dia sengaja untuk tidak mengqadha hingga datang Ramadan yang berikutnya tanpa udzur, maka dia berdosa. Dia berdosa. Yang wajib bagi dia menyelesaikan sebelum memasuki bulan suci Ramadan yang berikutnya. Itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana yakunu alayya as-shawmu min Ramadan fala astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku memiliki hutang puasa Ramadan, sementara aku tidak mampu mengqadha, membayar hutang puasa Ramadan itu kecuali di bulan Sya'ban. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha tersibukkan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga berlalu bulan-bulan dalam keadaan beliau tidak mampu membayar hutang puasanya. Ketika memasuki bulan Sya'ban, karena itu adalah akhir bulan sebelum Ramadan, maka beliau tidak menginginkan memiliki hutang puasa dalam keadaan dia memasuki bulan suci Ramadan berikutnya. Maka beliau segera mengqadha, beliau segera mengganti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersemangat yang memiliki hutang puasa segera selesaikan hutang di bulan suci Ramadan yang telah lalu, sehingga dia memasuki bulan Ramadan yang berikutnya dalam keadaan dia telah memasuki bulan tersebut dan tidak memiliki hutang sebelumnya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian hal-hal yang penting untuk kita ketahui yang kaitannya di bulan suci, di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk memperbanyak amalan saleh. Dan juga termasuk di antara hal yang perlu untuk diketahui bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan khusus melakukan satu ibadah tertentu di nisfu Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Seluruh hadis-hadis yang menerangkan tentang adanya anjuran melakukan satu ibadah tertentu, apakah itu salat atau puasa, di nisfu Sya'ban, tidak ada satupun yang sahih. Apabila seorang hendak melakukan amalan-amalan secara umum tanpa mengkhususkan nisfu Sya'bannya, pertengahan bulan Sya'bannya, dia berpuasa di pertengahan, dia berpuasa di awal, dia berpuasa di akhir, silakan. Dia mengerjakan sholatul lail, jangan dia mengkhususkan di malam nisfu Sya'ban saja, namun di malam-malam yang lainnya, karena tidak adanya riwayat yang khusus menerangkan tentang keutamaan di malam atau di hari nisfu Sya'ban adanya ibadah tertentu. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.